dengan judul Analisis Pengaruh Manajemen Waktu dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa. Dengan anggota kami yaitu saya Ketua Muhammad Rafi Mujaki, NIM 64241541. Saya Siti Zahra Nursadia dengan NIM 64241112. Saya Mahna Monika Syarifah dengan NIM 64241162. Saya Karina Kartika dengan NIM 64240238. Saya dengan Melani Syarifah dengan NIM 64241188. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum ke langkah-langkahnya, kita akan membuka aplikasi SPSS. Sebelum kita memulai uji validitas, kita klik aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu kita masukkan datanya. Kalau sudah, kita klik open. Lalu kita klik analyze, correlate, brevet. Lalu pindahkan X1 sampai total ke variabel. Kalau sudah sampai total, kita klik OK. Lalu sudah seperti ini. Berdasarkan hasil uji validitas variabel manajemen waktu X1, diketahui bahwa 7 dari 8 butir pertanyaan dinyatakan valid. Sedangkan 1 butir pertanyaan X1.4 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai signifikansi 0,079 lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, hanya item yang valid yang digunakan dalam penelitian. Kita kembali ke data, lalu klik analyze, correlate, bivariate. Lalu kita hilangkan dulu. Setelah itu kita masukkan dari X2.1 dan seterusnya. Kalau sudah sampai total X2, lalu klik OK. Berdasarkan hasil uji validitas variabel motivasi belajar X2, diketahui bahwa seluruh 10 butir pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,29 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, kita melanjutkan variabel Y-nya. Kembali ke data, lalu klik analyze lagi, correlate, bivariate, lalu kembalikan X2-nya dan seterusnya.
Lalu kita masukkan Y1 sampai seterusnya. Kalau sudah sampai total Y, kita klik OK. Berdasarkan hasil uji validitas variabel kepuasan hasil akademik Y, diketahui bahwa seluruh 5 butir pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,279 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah-langkah tutorial uji reliabilitas dengan data yang sama, lalu klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, lalu kita masukkan totalnya saja, total X1, lalu total X2, dan total Y. Kemudian kita klik OK. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,883 dengan jumlah item sebanyak 3. Nilai Cronbach alpha tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian reliable atau memiliki tingkat konsistensi yang baik. Dengan demikian, instrumen penelitian layak digunakan untuk pengumpulan. Baik, selanjutnya kita akan memberitahu cara melakukan uji normalitas. Sebelumnya, uji normalitas itu ada 2 metode, yaitu metode grafik dan metode Kolmogorov-Smirnov. Mari kita mulai. Pertama-tama, klik Analyze, Regression, lalu klik Linear. Pada variabel Y, masukkan ke dalam dependent, dan total X1 masukkan ke independent, dan total X2 masukkan juga ke independent. Lalu klik Plots, dependent masukkan ke Y, Zrecit masukkan ke X. Checklist histogram dan normal. Lalu continue. Oke. Di sini kita tunggu hasilnya keluar. Lalu kita lihat hasilnya di bawah ini. Di sini terlihat pada histogramnya grafik itu terlihat bahwa residualnya ini membentuk pola yang menyerupai kurva lonceng dan menyebar. Data ini berada di sekitaran nilai 0. Yang kedua, ini pada normal p-plot itu berdasarkan grafiknya ini, normal p-plotnya itu terlihat bahwa sebagian titik residual berada di sekitaran garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Meskipun sedikit menyimpang, hal tersebut masih dalam batas wajar. Jadi di sini dua grafik tersebut itu dianggap normal. Jadi bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya masuk ke uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, Analyze, Regression, klik Linear, lalu klik Save. Checklist Standardized Residual, lalu Continue. Oke. Lalu klik Analyze lagi, dan parameter
strict, lalu legacy dialog, lalu klik sampel KS, lalu di sini scroll ke bawah cari standardized residual yang tadi, masukkan ke test variable list, klik OK, keluar hasilnya. Terlihat di sini rasio sig-nya itu 0,00, yang artinya berdasarkan one sample Kolmogorov Smirnov test ini diperoleh nilai ASYMP sig-nya itu 2 kurang tel yang sebesar 0,00. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,5 sehingga HO ditolak dan H1-nya itu diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke uji autokorelasi. Yang pertama itu klik analyze, regression, klik linear, lalu klik statis, checklist estimate, terus model fit, lalu Durbin Watson, dan cash wish. Continue. Oke. Kita tunggu. Terlihat di sini hasilnya. Yang kita analisis yaitu Durbin Watson. Diketahui Durbin Watson-nya itu 2,241, terus N-nya itu ada 50, jumlah variabel bebasnya itu ada 2, yaitu X1 dan X2. DL-nya itu diketahui 1,4625, lalu DU-nya itu 1,6283. Lalu dikurangi 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang 1,6283, hasilnya 2,3317. Lalu 4 dikurang DL sama dengan 4 dikurang 1,4625 sama dengan 2,5375. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai DW itu 2,241, berada di antara nilai DU yaitu 1,6283 dan 4 dikurang DU atau 2,3717, yaitu berarti 1,6283 lebih kecil dari 2,241 lebih kecil 2,3717. Nilai tersebut juga berada dalam rentang 1,5 sampai 2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Yang pertama analyze, lalu regression, linear, masukkan total X1 ke independence dan X2 ke independence, lalu total Y-nya masukkan ke dependence, lalu klik plots, masukkan stress ke Y dan spread ke X, continue, lalu klik OK. Di sini bisa dilihat diagramnya itu titiknya menyebar secara acak dan tidak membentuk pola
yang artinya bebas heteroskedasitas. Analyze, regression, linear, masukkan total X1 dan X2-nya ke independence, lalu masukkan total Y-nya ke dependence, klik save, klik residual unstandarized, continue, oke. Lalu ketik transform compute variable, ketik appreciate di target variable, lalu numeric expressionnya ketik ABS dalam kurung res 1. Lalu oke. Lalu analyze, regression, linear, total Y pada dependennya diganti oleh abrasif, masukkan abrasif, lalu klik OK. Berdasarkan uji Geiser, nilai signifikansi X1 sebesar 0,038 dan X2 sebesar 0,328. Karena nilai signifikansi X1 kurang dari 0,05, maka masih terdapat gejala heteroskedasitas. Selanjutnya yaitu uji multikoliniaritas. Yang pertama analyze, regression, linear, lalu masukkan total X1 ke independence, X2 ke X2 ke independence, lalu total Y-nya dimasukkan ke dependent, lalu statistik, klik part and partial correlation dan collinearity diagnostic, continue, klik OK. Ini hasil. Berdasarkan hasil uji multikoliniaritas, nilai tolerance pada variabel X1 dan X2 sebesar 0,267, sedangkan nilai VIF-nya sebesar 3,744 karena nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengenai uji T. Di sini sudah terdapat data dari hasil kuesioner kami. Selanjutnya di sini kita akan memulai langkah-langkah dari uji T. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu di sini terdapat linear, kita klik. Lalu kita masukkan total X1 dan total X2 di kolom independen. Lalu di kolom dependen masukkan total Y. Klik OK. Nah, di sini sudah terdapat tabel T-nya dari hasil kuesioner kami. Saya akan menjelaskan analisis dari tabel T. Di sini terdapat titik present distribusi T, yaitu DF sama dengan 1 dikurang 40. Jumlah N terdapat 50, jumlah variabel independen atau K terdapat 2, yaitu variabel X1 dan X2, sehingga derajat bebas atau DF yaitu N dikurang K dikurang 1 sama dengan 50 dikurang 2 dikurang 1 hasilnya 47. Dari tabel T, untuk DF sama dengan 47, A sama dengan 0,05, maka diperoleh T table sama dengan 2,005
0,1174 dibulatkan menjadi 2,012. Selanjutnya di sini terdapat analisis uji T. Yang pertama terdapat variabel X1 dan X2. Lalu T hitung variabel X1 terdapat min 0,087 dan T hitung X2 terdapat 5,379. Lalu T tabel variabel X1 terdapat 2,012. T tabel variabel X2 terdapat 2,012. Lalu signifikan dari variabel X1 terdapat 0,931, signifikan variabel X2 terdapat 0,000. Lalu keputusan dari variabel X1 tidak signifikan, keputusan dari variabel X2 signifikan. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan. Yang pertama, pengaruh X1 terhadap Y. Berdasarkan hasil uji T, diperoleh nilai T hitung sebesar min 0,087, sedangkan T tabel sebesar 2,012. Karena nilai T hitung sama dengan 0,087, lebih kecil dari 2,012. Dan nilai signifikan 0,931 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya yang kedua, pengaruh X2 terhadap Y. Berdasarkan hasil uji T, diperoleh nilai T hitung sebesar 5,379, sedangkan T tabel sebesar 2,012. Karena 5,379 lebih besar dari 0,12 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Kesimpulannya, jadi variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang uji F. Baik, untuk yang pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu. Saya pilih kelompok saya. Setelah itu, setelah muncul, kita akan mencari regression linear berganda terlebih dahulu. Ini pertama regression linear. Setelah itu X1 kita masukkan independen, X2 ke independen, dan Y ke dependen. Setelah itu kita klik OK. Berdasarkan hasil uji F, tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 52,668 yang lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 3,20. Selain itu, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 kita ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Di sini saya akan menjelaskan uji determinasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan R² sebesar 69,1% menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel Y. Sedangkan sisanya, yaitu 30,9%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. End of flat. Jadi pertama kita masuk ke regression linear. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.